guys, balik lagi sama aku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nih ya. Ini datang dari seorang pemuda bernama Adrian. Dia ini seorang dokter ya. Dia hidup di penuh kemewahan, tinggal di apartemen. Dia ini tinggalnya di Jakarta gitu. Dia dokter bedah. Ya sangat inilah ya. Tetapi semua kemewahan hidupnya ini sekarang terasa hampa banget gitu ya, karena dia tuh udah ditinggalin gitu sama istrinya. Nah, setiap dia melihat ke jendela apartemennya nih, itu langsung ke arah Tol Jagorawi. Nah, di sana itu tepat sekali tempat istrinya kecelakaan gitu. Aisyah, istrinya ini kecelakaan, mobil mereka terbakar, istrinya mukanya berdarah-darah, bersimbah darah lah intinya. Namun tetap di apartemennya itu tetap ada sebuah sudut gitu ya, yang sebuah meja gitu, di sana tetap tergantung mukena sang istri, ada juga baju-baju, bedak-bedak, juga parfumnya juga masih ada di sana nih, tempat Adrian mengenang sang istri begitu. Nah, lalu ketika dia sedang bekerja nih, berada di rumah sakit, dia ini kan banyak menyelamatkan banyak nyawa begitu ya. Nah, tapi dia juga menyadari gitu ya, hidup di Jakarta ini udah sangat kapitalis banget gitu. Orang-orang yang telah diselamatkan nyawanya oleh Adrian ini hanya memikirkan tentang servis makanan, nggak ada gitu kayak apresiasi, si thank you atau apa. Mereka hanya memikirkan tentang keluhan gitu ya, karena mereka sudah membayar mahal, ini seperti itu. Lalu pada suatu hari dia ini melihat ada formulir gitu ya, pendaftaran untuk menjadi PNS sebagai dokter, tetapi di pedalaman Papua, dan dia pun ingin untuk pergi ke sana gitu. Setelah dia berkemas-kemas di apartemennya, mengirimkan surat pengunduran diri, dan juga tidak lupa dia membawa foto dia bersama sang istri terdahulu, dimasukkanlah di bawah kopernya itu. Dia nggak bawa banyak barang, yang tentunya dia hanya membawa tekad. Dia ingin melupakan semua bayangan buruknya yang ada di Jakarta. Di bab 2, akhirnya Adrian ini berangkatlah ke Papua sana ya. Dia naik pesawat kecil ya. Dan akhirnya dia udah landing di sana nih, disambutlah dengan kepala sukunya, yaitu Yakob, dengan masih pakai bulu-bulu begitu dan mukanya yang dicat-cat putih. Nah, di sana akhirnya setelah dia turun dari pesawat nih, dia harus berjalan lagi menuju masuk ke dalam desa ini selama 2 jam ya. Nah, selama 2 jam dia jalan ini, kayak dia melihat banyak sekali yang segala sesuatu yang sangat menampar egonya ya, dari anak-anak yang banyak luka, anak-anak yang banyak yang malnutrisi dengan perutnya yang buncit-buncit begitu. Nah, itu menampar sekali egonya dia ya. Akhirnya dia di sana sudah sampai, dia disambut dengan acara adat sederhana, dan dia juga melihat seorang gadis yang sangat tulus bernama Araceli. Nah, setelah itu dia juga dipersiapkan sebuah Hanoi untuk tempat tinggalnya dia dengan isian seadanya begitu. Masuk di bab 3 ya. Nah, di bab 3 ini ternyata Adrian tiba-tiba didatangi nih sama si Yakob. Nah, ternyata Araceli ini adalah putrinya Yakob. Nah, dan Yakob bilang, ketika kamu ingin membuat sebuah pengabdian di sini, kamu harus mempunyai akar. Nah, akarnya itu adalah menjadi bagian dari suku itu sendiri, yaitu harus menikahi Araceli. Akhirnya Adrian setuju dengan permintaan Yakob ya, karena dia menyadari dia harus mengikuti adat, dan dia juga harus tetap menjadi dokter PNS di sana gitu. Nah, akhirnya pernikahan digelar, terjadilah pernikahan di sana secara sederhana tentunya, karena itu kan di dalam hutan ya. Nah, akhirnya ketika pernikahan itu selesai, prosesi adat dan lain-lain selesai, Adrian menyadari satu hal, dia masih benar-benar terbayang-bayang sama Aisyah ternyata. Tapi dia menyadari kalau dia harus tetap melangkah ke depan gitu ya. Jadi di satu sisi dia masih belum move on dengan Aisyah, di satu sisi dia harus melangkah ke depan gitu dengan penuh ketidakpastian ini. Oke, kita masuk bab 4 ya. Akhirnya kan Adrian ini udah nikah nih sama Araceli. Nah, Adrian akhirnya mulai mengajarkan hal-hal hidup sehat gitu ya, karena di sana kan belum tersentuh yang namanya hidup sehat ya, kayak cuci tangan gitu-gitu, mandi, apalah segala macam itu. Akhirnya dia mengajarkan kepada Araceli, dan Araceli akhirnya mengajarkan juga kepada wanita-wanita lain yang ada di suku itu begitu. Lalu pada suatu sore nih, Araceli ini kayak memperhatikan Adrian gitu ya. Dia ngapain ya? Adrian ini lagi sholat guys. Nah, ketika Adrian sholat ini, Araceli ini bertanya-tanya dia ngapain, apa yang dilakukan gitu. Akhirnya dia tanya lah sama Adrian, apa yang kamu lakukan, siapa yang kamu panggil, begitu, tarian apa ini, kata dia begitu. Lalu Adrian menjelaskan tentang konsep sang pencipta, tentang apa itu
sorry apa itu agamanya, seperti itu ya. Nah akhirnya di sana Adrian mulai membangun sebuah musala kecil di sana ya, dan dia mulai azan di sana. Nah salah satu murid setianya Adrian ini adalah Araceli, dan akhirnya banyak penduduk-penduduk lain yang mulai datang untuk melihat dan mendengarkan. Itu saja dulu untuk awalnya ya. Nah akhirnya mereka berdua ini masuk di bab 5 nih sekarang. Sorry. Akhirnya mereka berdua ini punya tugas baru nih ya. Mereka mendengar ada penyakit demam tinggi gitu di desa sebelah, karena ini cuacanya udah mulai ganti-ganti gitu ya. Nah ketika mereka mau ke desa sebelah nih udah kayak jauh banget ya perjalanannya, karena mereka kan jalan ya kayak mendaki gunung lewati lembah gitu. Nah ketika mereka sampai di jalan setapak itu, karena hujan juga ya kan, hujan terus udah mau malam juga, karena perjalanannya jauh ya kan, di jalan setapak itu tiba-tiba Araceli ini terpeleset gitu. Lalu tiba-tiba Adrian ini kan berteriak gitu ya, ingin memegang tangan sang istri begitu, tetapi nggak sampai dan nggak nyampe gitu ya. Akhirnya Araceli ini tertelan lah di dalam jurang itu, dan akhirnya pemuda-pemuda lain yang ikut dengan Adrian dan Araceli ini juga ikut mencari Araceli gitu ya kan. Kayak dimanakah kita bisa menemukan Araceli begitu. Seakan takdir ini mempermainkan dia ya, mempermainkan Adrian. Akhirnya Adrian ini kembali pulang dengan tangan kosong, dan tentunya dan tim pencari juga tangan kosong gitu ya. Dan dia hanya bisa memperhatikan mukena sang Araceli ini ya, sang istrinya yang baru ini. Dan dia bertanya-tanya. Saat itu dia langsung terpikir, sama banget nih sama kayak kejadiannya Aisyah dulu gitu. Oke, kita masuk bab 4 ya. Akhirnya kan Adrian udah nikah nih sama Araceli. Nah, Adrian akhirnya mulai mengajarkan hal-hal hidup sehat gitu ya, karena di sana kan belum tersentuh yang namanya hidup sehat ya, kayak cuci tangan gitu-gitu, mandi, apalah segala macam itu. Akhirnya dia mengajarkan kepada Araceli, dan Araceli akhirnya mengajarkan juga kepada wanita-wanita lain yang ada di suku itu begitu. Lalu pada suatu sore nih Araceli ini kayak memperhatikan Adrian gitu ya. Dia ngapain ya? Adrian ini lagi sholat guys. Nah ketika Adrian sholat ini Araceli ini bertanya-tanya dia ngapain, apa yang dilakukan gitu. Akhirnya dia tanya lah sama Adrian, apa yang kamu lakukan, siapa yang kamu panggil, dia begitu, apa tarian apa ini, kata dia begitu. Lalu Adrian menjelaskan tentang konsep sang pencipta, tentang apa itu, sorry apa itu agamanya, seperti itu ya. Nah akhirnya di sana Adrian mulai membangun sebuah musala kecil di sana ya, dan dia mulai azan di sana. Nah salah satu murid setianya Adrian ini adalah Araceli, dan akhirnya banyak penduduk-penduduk lain yang mulai datang untuk melihat dan mendengarkan. Itu saja dulu untuk awalnya ya. Oke, kita masuk di bab 7 ya. Di bab 7 ini akhirnya Adrian nih dipaksa keluar dari masa berkabungnya. Karena apa? Karena dari suku sebelah ini, desa suku sebelah ini menginginkan, intinya kayak gini ya. Kalau misalnya ada yang meninggal nih, karena Adrian ini kan orang luar, dia harus jadi untuk menjadi tetap warga sana gitu ya, warga sana, dia harus ada ikatan darah dengan suku itu sendiri gitu. Daripada ada pertumbuhan darah di sana, jadi ini sesuatu adat gitu ya. Daripada ada pertumbuhan darah di sana, Adrian ini disuruh menikahlah dengan Marta, anak kepala suku dari lembah sebelah gitu ya kan. Daripada dia diusir, daripada ada pertumpahan darah, intinya Yakob udah kasih tau lah ke Adrian, karena di luarnya dia udah dikepung gitu ya sama suku sebelah yang udah bawa tombak, tentunya dengan ada Marta juga di sana. Akhirnya Adrian ini setuju buat nikah sama Marta. Tapi ketika Adrian melihat matanya Marta ini ada sesuatu yang aneh gitu ya, kayak tatapannya ini menggebu-gebu gitu, kayak gitu ya kan. Kayak mungkin ini sebuah ujian fisik nih buat Adrian. Akhirnya kan mereka menikah nih. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya? Oke, kita masuk di bab 8 ya. Akhirnya dia kan menikah nih sama Marta. Tapi Marta ini beda banget sama Araceli ya. Marta ini sangat agresif, termasuk dalam urusan ranjang. Nah, kehidupan mereka berdua ini dipenuhi dengan urusan ranjang setiap hari. Karena ketika Adrian sudah kelelahan gitu di puskesmas pembantu untuk mengobati pasien-pasiennya, sampai di rumah dia harus melayani si Marta ini. Dan bagi Marta ini seorang janda ternyata ya guys ya. Dan bagi Marta ini itu ada kayak perayaan fisik begitu. Dan di adat sana itu kayak kejantanannya seorang pria ini yang diukur itu dari urusan ranjang itu tadi. Dan ya akhirnya Adrian mulai menyadari kalau dia ini udah mulai sering kelelahan, udah kecapean, matanya udah ada lingkar hitamnya, tangannya sering gemeteran.
dan akhirnya dia punya suatu insting medis yang agak menyimpang ya. Nah, dia ini berpikir untuk mencari tanaman-tanaman atau ramuan-ramuan yang bisa dibicarakan oleh warga setempat gitu di dalam hutan, dan dia akan mencobanya. Ya meskipun dia tahu nih kayaknya mungkin akan beresiko bagi kesehatannya sendiri begitu. Oke, kita masuk di bab 9 ya. Nah, akhirnya si Adrian ini mulai mencari-carilah ramuan ini gitu ya. Dia alasannya masuk ke dalam hutan nih, mencari ramuan itu atau tanaman itu untuk mengobati malaria. Akhirnya dia ketemulah sama akar-akaran ini ya. Sama akar-akaran ini akhirnya dibawa nih ke puskesmasnya. Dia kan ada lab sendiri tuh kecil di sana. Dia bikin lah di sana, dicampur dengan beberapa obat-obatan medis yang dia punya ya, tentunya karena dia kan dokter ya, dia pasti tahu apa yang terbaik. Dia bikin dan jadilah sebuah ramuan hitam seperti itu. Dia minum sama dia diminum dan ternyata efeknya itu langsung gitu ya. Dia langsung berdegup kencang, adrenalinnya naik, dan akhirnya ketika dia pulang dia berhasil mengimbangi Martha, dan Martha merasa kaget gitu ya, kok bisa gitu. Dan ya akhirnya meskipun Adrian ini merasa udah bisa menaklukkan Martha, tapi dia tahu apa yang dia dapat sekarang harus dibayarnya nanti di masa depan gitu ya kan. Tapi meskipun begitu ya, dia ini menyadari hanya itulah satu-satunya cara untuk dia bertahan hidup di dalam pelukannya si Martha ini. Kita masuk di bab 10 nih. Nah, di bab 10 ini nih akhirnya lama-lama karena dia terus minum ramuan ini ya, lama-lama dia menyadari satu hal, kalau dia ini udah mulai tremor, terus kupingnya sering berdenging gitu ya. Lalu pada suatu hari dia ini menambahlah dosisnya nih, dia minum lagi. Karena setiap di pagi sampai siang hari dia ini udah kayak zombie gitu ya, linglung gitu, terus lemes, pucet gitu. Tapi di malam hari dia jadi beradrenalin lagi ya, karena hanya untuk memuaskan si Martha ini. Nah, akhirnya Adrian menambah nih dosisnya, diminum sama dia. Lalu tiba-tiba Adrian ini ternyata mulai sesak napas, terus berkunang-kunang, dan akhirnya dia jatuh pingsan. Nah, jatuh pingsan akhirnya si Martha ini kebingungan nih, kenapa dia gitu ya kan. Terus dia berteriak mencari pertolongan, dan akhirnya datanglah si mantri puskesmas nih yang mendengar teriakannya si Martha ini. Karena mendengar teriakannya si Martha ini akhirnya dipasanglah infus di badan Adrian, lalu direbahkanlah dia di honainya, dan tentunya ada Yakob dan Kaleb di sana. Kaleb bapaknya si Martha ini, Kaleb namanya. Mereka melihat Adrian dengan sangat ketakutan gitu ya, sangat tegang. Tetapi di satu sisi Martha juga melihatnya juga takut, ada rasa bersalah di sana, tapi juga ada rasa kekecewaan. Nah, akhirnya si Adrian ini ketika dia sadar, dia ini meneteskan air mata di sudut matanya begini, dan dia menyadari satu hal, kalau fisiknya sudah nggak kuat lagi. Dia harus membuat keputusan besar. Kalau dia terus pura-pura kuat di sini, mati dia lama-lama, ya nggak sih? Dan akhirnya dia mulai berpikir nih untuk mengambil keputusan tersebut. Di bab 11 ya. Di bab 11 ini ternyata nih si Adrian ini mulai menyadari satu hal nih, kalau dia udah nggak kuat dan udah nggak bisa ya. Nah, akhirnya dia buatlah sebuah pertemuan dengan Yakob dan Kaleb gitu untuk berdiskusi tentang ini. Akhirnya Adrian bilang lah kalau dia ini nggak bisa meneruskan pernikahannya dengan Martha karena ya itu tadi, you know lah ya alasannya. Dan Kaleb awalnya yang merasa tersinggung dengan ini, yang kayak aneh, kayak ya marah gitu ya, ini kan aib gitu, kenapa kamu harus bongkar, harus membuka gitu ya kan. Tetapi karena dikasih lah pengertian nih sama si Adrian, kalau dia ini kan dokter, dia yang biasa menyembuhkan, tapi sekarang dia yang sakit, ini nggak mungkin dan nggak bisa. Akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan, mereka menyelesaikan pernikahan antara Martha dan Adrian secara adat tentunya, dan Adrian mengembalikan semua prosesi-prosesi adat, lambang-lambang adat kepada Kaleb dan Yakob. Lalu akhirnya Adrian ini dipindahkan ke Timika, dan dia ditugaskan di pertambangan itu di Freeport. Nah, akhirnya kita menuju bab 12 ya. Di bab 12 ini akhirnya Adrian kan dipindah nih di Freeport, dan nah di pertambangan ini dia juga menjadi seorang dokter ya tentunya, tetapi dengan alat-alat yang lebih lengkap, dengan tempat-tempat yang lebih canggih begitu dibandingkan dengan puskesmas bambu yang dia buat dulu di pedalaman gitu ya kan. Nah, dia setiap hari ini udah mulai fit nih badannya, dia setiap hari memeriksa para pekerja-pekerja tambang nih yang datang.
Mereka bukan lagi memanggil dia dengan sebutan tuan dokter, tapi dengan sebutan dok ya, seperti biasa begitu. Lalu pada suatu hari Adrian ini tertuju pada satu wanita nih. Ketika dia di kafeteria, dia melihat ada seorang wanita bule begitu ya, namanya Sarah gitu. Dia sedang mempelajari peta topografi. Jadi akhirnya mereka sering nih ngobrol-ngobrol berdua, cerita-cerita, dengan kecerdasan intelektualnya si Sarah dan selera humornya dia. Akhirnya Adrian ini mulailah dekat gitu sama si Sarah ini, dan sepertinya mulai ada kabar cinta di antara mereka. Nah, akhirnya mereka kan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan akhirnya kedekatan itu membuat mereka bisa bercerita antara satu sama lain gitu ya. Dan akhirnya Adrian mulai menceritakan tentang siapa, Aisyah, tentang Araceli, tentang Martha juga tentunya. Dan akhirnya si Sarah ini menerima ceritanya nih dengan tulus begitu ya. Nah, akhirnya pada suatu hari ini ketika Adrian ngajakin si Sarah ini keluar, makan di luar begitu, dia akhirnya memberanikan diri untuk melamar si Sarah ini, dan si Sarah bilang yes gitu. Nah, akhirnya mereka nih memutuskan pernikahannya akan digelar di Bali gitu ya kan. Nah, akhirnya Adrian ini udah mau balik ke Jakarta kan, tapi sebelum itu untuk mengurus surat-surat tentunya. Tapi sebelum itu Adrian dan Sarah ini juga harus cek kesehatan gitu, medical check up ya kan, karena mereka kan adalah salah satu pegawai senior begitu. Nah, akhirnya ketika medical check up ada sesuatu yang sangat sangat membuat Adrian ini terpukul kembali begitu. Kira-kira apa? Nah, akhirnya kita masuk di bab selanjutnya ya. Dan Adrian lagi-lagi terpukul lagi nih dengan kenyataan yang dia dapat. Nah, akhirnya si Sarah ini bersimbah dan menangis nih di depannya si Adrian, bahwa dia bilang kalau dia ini benar-benar tulus gitu. Adrian menawarkan pengobatan ARV kepada si Sarah ini. You know lah, ARV berarti sakitnya adalah HIV begitu. Nah, karena penyakitnya serius nih ya, dan Adrian ketika menimbang-nimbang lagi, berpikir-pikir lagi, akhirnya mereka berdua sepakat untuk tidak meneruskan hubungan ini. Dan akhirnya si Sarah mau kembali pulang ke Amerika, dan akhirnya si Adrian ini berpikir lagi bagaimana caranya, apa yang terbaik, karena dia udah merasa sakit banget di Jakarta, sakit banget di Papua, dan sakit lagi di Freeport. Akhirnya dia memutuskan ingin untuk pergi ke Mekah gitu. Akhirnya dia udah memutuskan untuk pergi ke Mekah nih untuk melaksanakan umroh sebenarnya. Nah, akhirnya dia udah sampai di sana, dia udah melupakan semua kejadiannya, tetapi dia juga tetap berdoa gitu ya. Akhirnya dia ketika di masjid nih, dia berdoa nih kepada Allah, dia ingin kehidupannya ini dilancarkan lah, intinya dia nggak lagi minta jodoh, tapi dia di sana menangis jadi-jadinya meratapi kematiannya Araceli, kematiannya Aisyah juga. Tetapi ketika dia udah selesai berdoa nih, dia nih tidak sengaja gitu melihat seorang wanita bercadar. Ya kan, kalau bercadar cuma kelihatan matanya begini ya, tapi Adrian ini ngerasa kayak ini familiar gitu. Nah, akhirnya ketika nggak sengaja nih buku doanya Adrian ini jatuh, dipungutlah sama si wanita ini. Wanita ini bernama Laila. Dia adalah seorang janda, tapi dia dikenal sebagai dermawan karena dia suka membagi-bagikan air dan kurma gitu di sana. Nah, dan Adrian jawab nih, terima kasih gitu, tapi dalam bahasa Arab seadanya gitu ya. Nah, dia merasa nih kayak matanya ini mengingatkan banget, dan parfumnya ini mengingatkan banget dan sama banget sama siapa? Aisyah. Bakalan ada apa, tapi sampai di sini dulu ya. Bye bye.